Jadi kemarin kita sudah dijelaskan bahwa maksiatnya batin, penyakitnya hati niku kasirotun, akeh banget, tumplek belek sak pirang wae wis gak iso diitung. Dan cara membersihkan hati, cara membersihkan penyakit hati niku suwe banget, angel banget. Niku thariqut tathhiril qalbi min rada iliha tawilatun. Dan cara ngobati niku homidun lembut. Lembut banget, halus banget. Cara penyakit lahir niku bangsane saraf. Angel niku dandaninya. Kakean otote, kakean kabele. Saraf. Ini paling jelimet, mboten. Padahal lek mboten ngoten selalu error. Lek para kendaraan bagian setrume. Niku ruwet banget. Sik luwih gampang mesine daripada setrume. Ruwet banget. Dan itu oleh Imam Ghazali dijelaskan dengan keseluruhannya secara gamblang wonten kitab Ihya Ulumuddin di dalam seperempat muhlikat dan seperempat munjiat. Niku separone kitab Ihya. Karena kitab Ihya itu terbagi menjadi 4. Satu urusan kitab ibadah, kedua adat, kebiasaan yang berlaku di masyarakat, ketiga urusan muhlikat, perkara yang merusakkan, keempat munjiat. Dan masing-masing kitab itu membuat 10 kitab. Dari kitab ibadah membuat 10 kitab, adat membuat 10 kitab, muhlikat membuat 10 kitab, munjiat membuat 10 kitab. Total jenderal membuat kitab Ihya niku 40 kitab. Berarti panjenengan ngaji kitab Ihya khatam niku padha karo ngatamti 40 kitab tenan. Nah, jumlah sakmono. Nanti setiap kitab dari 40 niku ada pasal 10, bab 10 bab. Berarti ana 400 bab. Wah, sak babe lek 400 bab sak babe dikaji ping 4 ngono lho wis dadi pira nek 10 berarti 4.000 pertemuan. Lek 4.000 pertemuan aku lek ngaji lapanan ngono ya nganti kiamat gak khatam. Napa niku jenenge bendina kan ya sing khatam. Seminggu pisan ngoten ya khatam tapi suwe ngoten ta. Lho. Cuman sekalipun toh disebutkan di atas di dalam kitab Ihya itu banyak amat, namun Imam Ghazali menjelaskan kesimpulan daripada sifat yang merusak terhadap diri kita yang paling pokok, bosnya, sumbernya hanya 3. Hanya 3. Semuanya itu sumbernya kuwi 3. Siji hasud, nomor 2 riya, nomor 3 ujub. Hasud itu enggak suka kalau ada orang lain sukses, enggak seneng kalau ada orang lain sukses, inginnya hanya dia yang sukses. Enggak seneng kalau ada orang besar, inginnya hanya dirinya yang besar. Dan besar perutnya saja silakan. Inginnya tidak boleh ada orang yang lebih kaya, hanya dirinya yang menjadi orang kaya. Inginnya jangan sampai ada orang lain dapat pangkat, hanya dirinya yang dapat pangkat. Terus niku hasud. Nomor 2 riya. Apa saja yang telah dilakukan ini hanya untuk pencitraan.
apa yang diperbuat hanya untuk pencitraan. Sing jenenge jamaah dilakoni ya demi pencitraan. Sedekah ya demi pencitraan. Bantu orang lain ya demi pencitraan. Pokok yang penting inginnya dia dihormati, inginnya diaplusi, aplusi ini. Ini ya. Ini Pak Win, aplusi. Mendapat ingin diaplosi ini, aplosi apa aplusi? Mendapat aplosan kan ya? Inginnya semacam itu di kuliah. Akhirnya bingung nih mungkin. Ketika riya niku lek modale telas ya sumpah genuke. Karena gak ikhlas. Yang ketiga, dia niku merasa dirinya punya keistimewaan, merasa dirinya ya ujub, merasa dirinya punya kelebihan, merasa dirinya punya kehebatan, merasa dirinya baik. Ini bahaya. Karena kalau dirinya itu sudah merasa baik, maka dirinya akan merasa ingin dihormati orang. Marah kalau tidak dihormati, marah kalau tidak dimuliakan, dan selalu adu tak adu dengan orang lain, gampang marah dan lain sebagainya. Niki tiga ini adalah merupakan pokok. Karenanya usahakanlah untuk membersihkan hati kita dari tiga hal ini. Kalau engkau bisa membersihkan tiga hal ini dari hati, maka dijamin akan bisa membersihkan penyakit-penyakit yang lain. Akan tetapi kalau memang engkau tidak bisa menghasilkan, tidak bisa membersihkan dari tiga hati ini, jangan harap bisa bersih dari penyakit-penyakit lain. No, gak bisa. Jadi kalau panjenengan ingin membersihkan penyakit hati saya, akhirnya dipadang semuanya bisa kelihatan. Perintah Gusti Allah akan kelihatan, sirine Allah akan kelihatan, rahasianya Allah akan kelihatan. Makanya hilangkan penyakit tiga ini dari hati kalian. Tapi ya carane gini ku, pengobatan itu ada dua, dengan satu ilmiah, dua amaliyah, latihan. Kalau ilmiah gini ku, kita orang-orang kasut itu termasuk tidak percaya dengan takdirnya Allah, tidak setuju dengan takdirnya Allah, dan kau tidak suka, tidak bisa menghilangkan tentang kenikmatan dia, dan tidak bisa merubah kenikmatannya dia pindah kepada kamu. Untuk menghilangkan riya kita harus tahu, jangan sampai kita amal untuk selainnya Allah. Nanti kalau Allah marah kita akan marah. Masa kita sholat di hadapan raja, tapi yang kita yang kita cari bukan rajanya, tapi hanya cantriknya, bisa dimarahi oleh raja. Kalau ujub, biar kita tidak merasa baik, setidaknya dengan kita melihat siapa kita. Kita niku di dalam lahir itu awak ini ing dalam dunia. Berarti untuk yang awal sebelum lahir niki kita tidak merupakan syai'an madhkur, lam yaku syai'an madhkura. Kita enggak pernah disebut no, Pak. Sadurunge awake lahir niku enggak pernah disebut no. Nanti akan lahir orang yang namanya ini ora enak. Tapi lek kanjeng Nabi Muhammad sadurunge lahir pun akan disebut-sebut. Disebutaken. Wonten kitab Taurat pun disebutaken. Kana annamani abi Taurat angkat bil akhbar kana annamani abi Taurat inna sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Kata Ka'ab bin Akbar, aku diajarkan kitab Taurat oleh ayahku dengan detail dari awal sampai khatam kitabku. Hanya satu kuras yang tidak pernah diajarkan padaku. Ia masukkan pada peti, dikunci dengan rapat-rapat dirahasiakan dariku.
ketika matilah ayahku, maka saya membuka peti yang telah digunakan menyimpan satu kuras yang dirahasiakan dariku. Faidan fi nabi wa akhiruz zaman. Ternyata identitasnya nabi di akhir zaman sudah konkret. Maulituhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinati wa sultanuhu bisyam yakussu sarahu wa yattasiru ala wasadih yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umam, dan seterusnya. Wis enek. Wonten kitab Injil sampun disebutaken wa idza qala Isa ibn Maryam inni rasulullah ilaikum inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kita tidak pernah disebutkan. Pertama kali disebutkannya kita dengan nama yang paling jelek, dengan nama yang menjijikkan. Apa? Wujudnya panjenengan sing paling pertama kali wujud. Disebutno elek, diomongno elek. Didelek ya diwasno ya elek ngilang. Kemudian setelahnya itu menjadi darah, menjadi daging, kemudian lahir, tidak bisa memiliki diri kita, tidak bisa menguasai diri kita, tidak bisa memiliki kesehatan kita, anggota kita tidak bisa kita kuasai. Inginnya gak sakit mata tapi ya sakit mata. Inginnya giginya sehat juga ya malah loro. Sanggih gak bisa menguasai. Kita hidup kapan saja bisa diambil oleh Allah, anggota kita bisa diambil oleh Allah kapan saja. Gak bisa menguasai. Inginnya makan enak malah justru menjadi penyakit. Padahal kalau kita sudah tidak sehat, inginnya sehat malah loro. Lek wis loro, Pak, Masya Allah, mangan opo-opo wis ora enak. Penak-penake waras ngeten iki lho, senajan to mangan kulupan godhong telo campur gerih, wak badar karo sambel, Masya Allah, terus karo napa niku rada angan-angan gak kelambenan keringetan ya sehat. Jajal sing sehat mangan daging sembarang-barang tapi awake lara, pahit kabeh. Golek wis gak sehat jajal sampeyan tingali dimot mobil Alphard warnane putih apik. Terus ono ping-ping nying niku wau liwat timbang. Sampeyan di oksigen jajal. Mboten penak to mobile anyar nggo. Sik penak numpak ledok. Numpak ledok karo gak kelamben karo wur rokokan semprul. Sehat lho niki lho. Ini yang perlu kita jenengan pikiraken teng riku, Masya Allah. Niku pada waktu urip. Kemudian setelahnya mati, kita niku jadi teleki cacing tanah. Awak ini ki bahan telek, Pak. Bahan telek. Mendingan kalau telek petik menjadi bahan pupuk, kita niku bahan telek. Mulai kita masuk di dalam kuburan selama 107 hari hingga busuk, mulai ditekani set. Yang pertama kali digarap meripat kita. Paling ibu digarap dintekno. Setelahnya meripat complong terus diteruskan nang pipi terus sampai anggota kabeh. Dan kita ada di dalam perutnya dia. Berarti kalau gitu, Masya Allah. Kita niku telek, ngono kok sombong. Ngono kok ya sombong. Ngono kok ngrasa apik ngopo nih. Lho. Kehidupan yang terakhir, yang ketiga, nuwun sewu, kita niku antri ngenteni siksa, Pak.
Kalau dikatakan ma'amal ladina fasaku fa ma'wahumun nar. Wong-wong sing fasik, wong-wong sing maksiat niku tempate neraka. Jajal. Yang hadir ini apakah ada yang tidak pernah maksiat? Yakin demi Allah, semuanya niku wis tahu maksiat. Berarti kalau gitu kita semuanya itu sudah berhak disiksa nang neraka. Semuanya berat, tinggal hanya spekulasinya kita minta maaf, mudah-mudahan dimaafkan itu saja. Sedangkan untuk dimaafkannya belum jelas, Pak. Neraka ini pun jelas dimaafkan dan tidaknya belum jelas. Berarti kita selama niki bodoh karo di penjara, Pak. Di penjara sudah divonis akan dipentungi misalnya ping 1000, tinggal menunggu hukuman. Wis resmi, hanya tinggal nanti bisa dimaafkan, dikasih gerasi atau dilaksanakan. Loh, kayak ngoten iki apa ya sombong. Kula panjenengan iki ngoten niku lek neraka niku wis harus kula panjenengan niku sudah pasti punya hak, berhak untuk masuk ke neraka. Mergo nek gak enek sing ora maksiat, bu maksiat nang anake, bu maksiat nang bojone wae, nang pengiran mesti niki. Ini wis berhak neraka. Hanya tinggal satu, kita minta terus agar dimaafkan oleh Allah Ta'ala, akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kurniku Pak sing dijaluki. Wa ilan taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak memberi ampun padaku ya Allah, ketika engkau tidak kasih sayang kepadaku Allah, tidak beri rahmat kepadaku ya Allah, lanakunanna minal khasirin, tentu aku akan menjadi orang yang rugi, sudah jelas menghadapi siksaan. Niki lho diangen-angen, ngoten lho. Diangen-angen. Ngono kok ya dhisik sombong. Nanti ngerti ya awake niki siji arep jadi teleke cacing tanah. Kedua kita niku hanya ngenteni siksa. Ngono kok ya kepengin ngrasa apik lho. Mosok enek ta wong penjara kan menunggu eksekusi terus merasa dirinya itu baik. Kuwi opo ya aku lho lek dipateni. Mesti akan selalu tobat, akan masuk merendah. Lho niki untuk menghilangkan tiga-tiganya niku ta'ajub. Jadi kalau kau tidak mampu menghilangkan tiga ini, sudah pasti tidak mampu menghilangkan daripada yang lain. Wala tadunana kata selamu biniatin salihatin bi ta'allumil ilmi wa fi qalbika syai'un minal hasad wa riya' wal ujub. Masya Allah. Dan jangan sekali-kali engkau punya dugaan bahwa engkau bisa selamat dengan niatin salihah di dalam belajar, di dalam ngaji. Selama di dalam hati ini panjenengan nenek telungun iku wis ngaji nandi ae, ora mungkin panjenengan akan selamat di dalam niatnya. Pasti akan ditumpangi niku aku. Paham? Jangan kau yakin, jangan kau mengira dengan ngaji ini kau akan mendapatkan niat yang solih, diterima di hadapan Allah selama di dalam hatimu masih bertongol, bersemayam sifat hasud, sifat riya, sifat ujub. Gak iso kongkon niat sing soleh. Ya ujung-ujungnya ben ngono iki piye? Wah, aku wae ngoten ujung-ujunge. Ilang ana 3 niku mawon. Pun talah insyaallah nanti akan hasil keseluruhannya. Nggih niku krana apa? Qala sallallahu alaihi wasallam salasun muhlikat syukhun
wa hawan mutba wa ijabul mar'i bi nafsih. Kanjeng Nabi dawuh ada 3 hal yang merusakkan diri kita. Ana perkara 3 sing rusakne awake. Ngene iku 1 manut medhit, nuruti med. Wong sing ditut kok medhit ya ora sida apa-apa ngoten. Nomor 2 manut nuruti kepingin. Nomor 3 mengagumi diri sendiri. Pun niki mawon nek wonten sing tangletaken monggo. Nggih, monggo.